Dalam kehidupan, setiap individu memiliki keunikan masing-masing, mulai dari cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia yang berbeda-beda. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 jenis disabilitas, mulai dari yang bersifat fisik, intelektual, hingga sosial emosional. Namun, bukan untuk melihat keterbatasannya, tapi untuk memahami bahwa di balik setiap perbedaan, ada potensi dan kekuatan luar biasa yang bisa berkembang jika mendapat dukungan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman manusia. Yang pertama ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pengertian ADHD sendiri adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh kesulitan untuk memusatkan perhatian, perilaku impulsif, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Orang dengan ADHD seringkali tampak tidak bisa diam, mudah terdistraksi, atau bahkan sulit menyelesaikan tugas. Namun di balik itu, mereka memiliki energi yang tinggi, kreativitas yang luar biasa, dan juga semangat eksplorasi yang kuat. Hambatan utama mereka biasanya muncul di lingkungan sekolah, seperti sulit fokus, kesulitan mengikuti instruksi panjang, dan kadang dianggap nakal. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh pendekatan yang lebih sesuai. Dengan dukungan guru, orang tua, dan strategi belajar yang fleksibel, anak dengan ADHD bisa berkembang dengan optimal. Selanjutnya kita beralih ke tunadaksa. Tunadaksa sendiri yaitu individu yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada fungsi alat gerak tubuh, baik karena bawaan lahir, kecelakaan, penyakit, maupun gangguan pada saraf motorik seperti cerebral palsy. Ciri atau karakteristiknya bervariasi. Ada yang sulit berjalan, menggunakan kursi roda, atau kehilangan sebagian anggota tubuh. Namun, perlu diingat, keterbatasan fisik tidak berarti keterbatasan intelektual. Hambatan yang mereka hadapi lebih sering bersifat fisik dan sosial, seperti sulit mengakses fasilitas umum atau menghadapi stigma dari masyarakat. Namun, dengan fasilitas ramah disabilitas, pendampingan belajar, dan penerimaan lingkungan, penyandang tunadaksa bisa berprestasi seperti siapapun. Dan yang ketiga ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran dari ringan hingga berat. Mereka mungkin berkomunikasi dengan bahasa isyarat, membaca gerak bibir, atau menggunakan alat bantu dengar. Karakteristiknya bisa dilihat dari keterlambatan bicara, kesulitan memahami ucapan, dan perbedaan dalam intonasi suara. Hambatan terbesar mereka bukan hanya tidak bisa mendengar, tapi juga hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Itulah sebabnya dukungan keluarga, guru, dan teman sebaya sangat penting agar mereka tetap bisa berinteraksi, belajar, dan berpartisipasi di masyarakat. Karena komunikasi bukan hanya soal suara, tapi juga tentang memahami dan dimengerti. Dan yang keempat ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, baik itu sebagian atau biasa disebut dengan low vision, maupun total atau biasa disebut dengan total blindness. Mereka sering mengandalkan indera lain seperti sentuhan dan pendengaran untuk beraktivitas. Karakteristiknya bisa berupa kesulitan mengenali objek visual, membaca teks biasa, atau membutuhkan alat bantu seperti tokat putih atau huruf braille. Hambatan utama mereka meliputi akses terhadap informasi, mobilitas, serta stigma sosial yang masih melekat. Dengan pendekatan multisensori, teknologi bantu, dan lingkungan yang aksesibel, penyandang tunanetra dapat hidup mandiri dan bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Yang kelima ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Anak dengan autisme memiliki cara berpikir dan berinteraksi yang unik. Mereka menunjukkan hambatan dalam komunikasi sosial, perilaku berulang, dan minat yang terbatas. Ada yang cenderung menyendiri atau aloof, ada yang pasif, dan ada pula yang aktif namun sulit memahami makna sosial dari interaksi. Hambatan yang mereka alami terletak pada kesulitan memahami ekspresi orang lain, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta berkomunikasi secara spontan. Namun, di sisi lain, banyak anak dengan spektrum autisme memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang tertentu, seperti musik, logika, atau visual detail. Dengan intervensi dini, terapi perilaku, dan lingkungan yang suportif, mereka dapat berkembang secara signifikan. Dan yang keenam ada tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa. Mereka mungkin mengalami kesulitan mengucapkan kata, mengatur intonasi, atau memahami makna percakapan. Karakteristik yang sering terlihat antara lain gagap, pelafalan yang tidak jelas, atau ketidakmampuan membentuk kalimat lengkap. Hambatannya muncul pada proses komunikasi sehari-hari, terutama ketika lingkungan kurang sabar atau tidak memahami cara berkomunikasi alternatif. Dengan terapi wicara, latihan rutin, dan dukungan emosional dari orang sekitar, mereka tetap bisa mengekspresikan diri dengan percaya diri. Dan yang ketujuh ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Mereka mungkin sering marah, sulit mematuhi aturan, atau justru terlalu menarik diri dan cemas. Karakteristiknya terbagi dua. Ada externalizing behavior seperti perilaku agresif dan melawan, serta internalizing behavior seperti kecemasan dan depresi. Hambatan utama terletak pada kesulitan membangun hubungan sosial, menyesuaikan diri, dan menjaga kestabilan emosi. Dengan konseling, dukungan guru, dan pendekatan empatik, anak dengan gangguan emosi dapat belajar mengenali dan mengelola perasaannya dengan lebih baik. To me, I think that having a learning disability just means that we may need extra support to do some everyday things. I can't understand everything you say. If you give me a big long sentence, it's like I need it cutting down into smaller sentences so I can understand it. Learning disabilities atau kesulitan belajar spesifik bukan berarti anak tidak cerdas, melainkan mereka memproses informasi dengan cara yang berbeda. Disleksia membuat anak sulit membaca dan mengeja, sedangkan disgrafia memengaruhi kemampuan menulis anak. Sedangkan diskalkulia membuat anak sulit memahami angka dan konsep matematika. Karakteristik yang sering muncul adalah prestasi belajar rendah meskipun memiliki kecerdasan normal, serta mudah frustasi dalam hal belajar. Hambatannya biasanya muncul di sekolah, terutama karena sering disalahpahami sebagai malas atau tidak fokus. Namun, dengan deteksi dini, strategi belajar yang kreatif, dan dukungan guru, anak dengan kesulitan belajar dapat mencapai potensinya dengan penuh. We all like to believe our children are very special, but let's face it, they can't all be geniuses. However, a 2-year-old in Frisco will blow you away. Here's Jobin Paniker with his incredible skills. Step into Zane's world and you'll be amazed of the gifts of a 2-year-old. At the same time, a puzzle to 2 parents. Nah, itu masuk ke dalam contoh anak berbakat. Pengertian anak berbakat sendiri yaitu menunjukkan kemampuan di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang, seperti intelektual, seni, kepemimpinan, atau kreativitas. Karakteristik mereka meliputi rasa ingin tahu tinggi, kemampuan berpikir cepat, dan motivasi belajar yang kuat. Namun di sisi lain, mereka juga bisa mengalami tekanan emosional, perfeksionisme, atau kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya. Hambatan mereka seringkali justru muncul karena kurangnya tantangan akademik dan dukungan emosional.
Oleh karena itu, program khusus seperti akselerasi, pengayaan, dan bimbingan personal sangat penting untuk membantu mereka berkembang secara seimbang, baik intelektual atau emosinya. Ada juga istilah penting dalam psikologi yaitu twice exceptional, artinya anak berbakat sekaligus memiliki disabilitas tertentu. Contohnya, anak dengan IQ tinggi tapi juga disleksia atau kesulitan membaca. Contoh lain ada anak jenis matematika tapi punya autisme spektrum ringan. Namun, anak-anak ini sering tidak teridentifikasi dengan benar karena kemampuan tinggi mereka bisa menutupi kelemahannya, atau bahkan sebaliknya. Akibatnya, mereka bisa tidak mendapatkan dukungan yang sesuai baik untuk bakat maupun kesulitan yang dihadapi. People with intellectual disability die up to 20 years younger than the rest of us. They have multiple health conditions that are often undiagnosed and poorly treated. Dan yang terakhir ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang ditandai oleh keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif. Individu dengan kondisi ini mungkin mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, memahami instruksi, atau menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya meliputi kemampuan berpikir yang lebih lambat, kesulitan belajar akademik, dan ketergantungan pada bantuan orang lain dalam kegiatan praktis. Hambatannya sering muncul di bidang pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian sosial. Namun, dengan pendidikan yang disesuaikan, dukungan keluarga, dan latihan keterampilan hidup, mereka masih dapat mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan lingkungannya. Dari semua jenis disabilitas yang telah kita bahas, satu hal yang kita pelajari, disabilitas bukan berarti ketidakmampuan. Setiap individu dengan kelebihan dan keterbatasannya memiliki cara unik untuk memahami dunia. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan untuk belajar, berinteraksi, dan berkontribusi tanpa dibatasi oleh stigma. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan saling menghargai. Karena keberagaman bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk menjadi satu.